Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah yang dibacakan tadi, kelanjutan dari minggu lalu, yang tentang Rasul Yohanes diperlihatkan di surga. Di surga itu ada anak domba yang dikelilingi takhta oleh 24 tua-tua dan 4 makhluk. Ya, kalau 4 makhluk itu kerubim, ya, malaikat-malaikat. Dan setelah itu ada satu gulungan kitab yang dipegang oleh anak domba itu. Siapa anak domba itu? Itu adalah Tuhan Yesus.
Jadi kalau ada perkataan di kitab Wahyu, singa dari Yehuda itu Tuhan Yesus. Anak domba itu juga Tuhan Yesus. Anak domba berarti Tuhan mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah di kayu salib. Dengan demikian, dia yang berhak membuka kitab yang ada 7 meterai. Apa itu kitab? Kalau kitab dulu-dulu digulung ya. Bentuknya tidak seperti ini, tapi berbentuk gulungan. Dan di kitab itu ada 7 meterai. Kitab itu adalah rencana-rencana Tuhan. Mulai dari dulu, sekarang, dan di masa-masa mendatang. Dan sekarang yang kita lihat ini, Rasul Yohanes diperlihatkan siapa yang bisa buka itu kitab bermeterai. Dia sudah menangis ya, sedih. Tapi ternyata salah satu dari 24 tua-tua itu berkata, jangan sedih. Anak domba Allah itu akan membuka. Nah, kita lihat di sini. Jadi pada waktu meterai pertama Tuhan buka, yang muncul adalah seekor kuda putih dan di atasnya ada seorang yang naik kuda itu dan memegang sebuah panah. Dan kepadanya ada sebuah mahkota. Jadi waktu meterai pertama dibuka oleh Tuhan Yesus, Rasul Yohanes melihat ada satu kuda putih, ada penunggangnya pakai mahkota dan memegang panah. Ya, ini siapa? Ini adalah gambaran kejadiannya sebenarnya dimulai pada hari Pentakosta, yaitu hari keturunan Roh Kudus ya, di mana murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan ada lidah-lidah api di atasnya. Dan mereka diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi penunggang kuda putih itu adalah gambaran jemaat Tuhan yang diutus sejak masa Pentakosta, hari Pentakosta sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya dengan menunggang kuda putih, artinya itu satu kehormatan yang Tuhan berikan ya, untuk memberitakan Injilnya. Dan di situ dibilang ada memegang sebuah panah. Panah itu adalah firman Tuhan yang diberitakan tentang Tuhan Yesus. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang menganggap penunggang kuda putih ini antikris. Tapi itu keliru ya. Masa antikris pakai kuda putih, dikasih mahkota dan memberitakan Injil? Tidak mungkin. Jadi yang dimaksud di sini adalah murid-murid Tuhan termasuk kita yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil. Makanya ada mahkota. Mahkota itu adalah kalau bahasa aslinya Stefanos. Lain yang mahkota di Wahyu 19, penunggang kuda putih, itu adalah mahkota raja. Didema bahasa Yunaninya ya, itu mahkota raja. Kalau yang di sini mahkota Stefanos artinya mahkota yang didapat dengan melakukan satu usaha seperti pelayanan pekabaran Injil. Jadi seperti zaman waktu itu, zaman Yohanes, kalau seorang olahragawan menang dikasih semacam piala atau medali berbentuk mahkota. Jadi hasil usaha dari pelayanan anak-anak Tuhan seperti kita juga, kita akan mendapat mahkota. Kita sudah tahu kan ada 5 mahkota. Mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kekal, ya ada 5 ya. Jadi itu penunggang kuda yang naik kuda warna putih adalah jemaat Tuhan. Diibaratkan jemaat Tuhan termasuk kita ya, yang memberitakan Injilnya sampai nanti Tuhan Yesus datang ya. Kemudian Yohanes diperlihatkan Tuhan Yesus membuka meterai yang kedua ya. Meterai yang kedua, maka muncullah seekor kuda berwarna merah ya. Dan ini adalah gambaran bahwa penunggang kuda berwarna merah ini diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Jadi di bumi ketika penunggang kuda merah ini muncul, terjadilah peperangan di mana-mana ya. Jadi penderitaan sangat besar ya. Jadi waktu kita lihat sekarang
Ini belum peristiwa kuda merah ini, tapi kita sudah lihat perang Ukraina Rusia sudah membuat dampak luar biasa ya. Apalagi nanti apa yang dilihat oleh Yohanes terjadi itu lebih sulit lagi ya. Terus yang ketiga, meterai ketiga ketika Tuhan Yesus buka, yang muncul adalah kuda yang berwarna hitam. Ini menggambarkan akan terjadi masa kelaparan. Di zaman Israel saja dulu, waktu Raja Ahab, kelaparan 3,5 tahun. Itu sudah terjadi juga, tapi ini dikasih gambaran nanti akan terjadi lebih parah lagi. Kalau muncul ini kuda hitam itu cuma kiasan ya, bukan betul-betul kuda, kiasan saja. Bahwa Tuhan berpesan sama Yohanes, Rasul Yohanes, kalau kuda hitam itu muncul adalah masa kelaparan yang besar. Sehingga dikatakan harga secupak gandum, jadi 1 genggam gandum itu 1 dinar harganya. Dan 3 cupak jelai itu adalah gandum yang murah ya, barley. Itu harganya sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Apa artinya itu? Itu artinya ketika kuda hitam ini muncul, masa kelaparan yang besar terjadi di dunia ini. Sehingga dikasih ibarat, perumpamaan, 1 cupak gandum itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja 1 hari. Jadi bayangkan, kalau zaman sekarang kita mau beli beras cuma 1 genggam itu, bukan 1 liter ya. Itu sama dengan upah buruh 1 hari. Katakanlah upah buruh 1 hari 100 ribu. 100 ribu rupiah cuma 1 genggam beras. Kalau kita bawa ke Indonesia ya. Dan 3 cupak jelai itu artinya beras jagung lah. Beras yang murah itu tetap juga 100 ribu 3 cupak. Jadi pada saat itu makanan sangat susah. Tetapi ada pesan Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Apa artinya itu minyak dan anggur? Minyak dan anggur itu adalah jemaat Tuhan yang masih setia sama Tuhan. Tuhan akan pelihara. Ini maksudnya, jangan rusakkan minyak dan anggur. Boleh tumbuh-tumbuhan rusak, gandum, padi rusak, tetapi yang tidak boleh dirusak jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kapan ya? Yang ketinggalan. Jadi sebenarnya mulai dari kuda merah, kalau kuda putih itu mulai dari zaman Pentakosta ya. Terus ada zaman jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, ada 7 jemaat ya. Nanti di Wahyu pasal 4 tidak ada jemaat lagi karena sudah rapture, sudah pengangkatan. Baru muncullah masa kesusahan yang digambarkan dengan 4 kuda ini. Jadi kita kembali kalau kuda hitam itu tentang kesusahan karena kelaparan. Ya, tapi ada janji Tuhan juga buat anak-anak Tuhan yang tidak mengalami pengangkatan, Tuhan pelihara. Itu dia diibaratkan dengan kata jangan rusakkan minyak dan minyak dan anggur. Jadi minyak dan anggur itu adalah gambaran anak-anak Tuhan ya, yang tetap setia meskipun tidak mengalami pengangkatan ya. Kemudian kita lihat lagi waktu Tuhan membuka meterai keempat ya. Meterai keempat tadi itu makhluk kuda hitam itu ya. Kemudian muncullah seekor kuda hijau kuning. Kuda hijau kuning ini sebenarnya bahasa aslinya berwarna pucat ya. Ini menggambarkan dan orang yang menunggang kuda hijau kuning ini namanya maut, kematian ya. Dan kerajaan kematian, kerajaan maut mengikuti dia. Jadi ini kata-kata kiasan ya. Jangan kita artikan kuda betul baru orang betul. Ini Tuhan kasih kiasan sama Yohanes. Nanti kuda keempat yang berwarna kuning hijau itu akan terjadi apa? 1/4 dari penduduk di bumi. Katakanlah kalau sekarang penduduk bumi 100 miliar. Katakan ya. Jadi yang akan dimatikan karena peperangan, karena kelaparan, karena apalagi bala sampar. Bala sampar itu kayak COVID sekarang ya. Itu sekitar
250 miliar. Jadi banyak ya orang mati gara-gara peperangan, kelaparan, karena penyakit, dan juga oleh binatang-binatang buas. Inilah cara Tuhan menghukum orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, tapi mereka menolak. Jadi inilah masa kuda merah, kuda hitam, kuda kuning hijau itu masa penghukuman ya. Kalau kuda putih itu masa pemberitaan Injil ya. Jadi kita harus mengerti. Marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan sehingga kita tidak perlu mengalami masa yang sangat sulit ini. Ya. Dan hampir seperempat manusia di bumi mati ketika kuda warna hitam ini muncul ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes melihat anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Jadi tadi kuda hitam itu meterai ke-5 ya, membuka meterai yang ke-5 ya. Bukan. Meterai ke-5. Di situ si ke-24 tua-tua atau orang di surga itu mendengar ada orang-orang di bawah mimbar, di bawah mesbah, mereka berseru, Tuhan berapa lama lagi Tuhan Engkau menghakimi apa yang kami mengalami ketidakadilan. Jadi meterai ke-5, jadi meterai ke-4 kuda hitam ya, meterai ke-5 waktu dibuka itu adalah muncul suara-suara orang menangis. Itu yang didengar Yohanes, dan orang-orang itu berkata, Tuhan sampai kapan Tuhan membela kami? Maksudnya begini ya, banyak orang yang martir pada waktu masa kesusahan besar, masa 7 tahun. Jadi waktu itu kita kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus tidak mengalami ini. Kita sudah rapture, sudah mengalami pengangkatan, tapi ada Tuhan kasih tinggal jemaat untuk melanjutkan pemberitaan Injil. Nah mereka inilah yang mengalami kesusahan, dikejar-kejar oleh antikris, karena di masa kesusahan besar selama 7 tahun itu adalah masa pemerintahan antikris, dan yang dikejar-kejar adalah orang yang masih percaya Tuhan Yesus ya. Dan mereka akan disiksa dan dibunuh sehingga banyak orang-orang percaya menjadi murtad ya, karena tidak tahan disiksa. Janganlah kita alami ini. Oleh karena itu marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan supaya mengalami pengangkatan ya. Jadi Tuhan menjawab kepada orang-orang suci ini, martir ini, bersabarlah sampai genap jumlah yang Tuhan tentukan. Maksudnya, hai orang-orang yang sudah martir, ada waktunya nanti. Saya akan membalas, ya, akan membalas ketidakadilan yang kamu alami, ya. Jadi inilah janji Tuhan buat kita yang belum mengalami masa 7 tahun kesusahan itu. Kita juga sudah dijanji Tuhan tidak mengalami, ya. Jadi kita tidak usah khawatir apalagi takut. Dan kemudian pada waktu itu Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus membuka meterai yang ke-6. Ya, tadi meterai ke-5, sekarang meterai ke-6, yaitu terjadilah gempa bumi yang hebat, ya. Terus bintang-bintang di langit berjatuhan, langit seperti digulung gitu ya, dan bulan matahari menjadi hitam, jadi dunia dalam keadaan gelap, bulan menjadi merah darah. Ini sudah kejadian, tapi bukan yang seperti dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi sekarang yang sudah kejadian, pernah bintang jatuh tahun 1800-an di Eropa. Orang lihat bintang jatuh, tapi itu jatuh di lautan, jatuh di, kalau lihat gambar-gambar dulu-dulu ya, tahun 1800, ini sudah terjadi. Tetapi bukan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi itu baru gambaran ya, gambaran-gambaran. Nanti kejadian yang lebih besar, lebih hebat, itu Tuhan bilang masa kesusahan besar.
Jadi memang betul-betul susah ya. Tiba-tiba gempa bumi dan gunung-gunung rubuh sehingga banyak raja pembesar berkata, runtuhlah kemari, runtuhlah kepada kami karena kami sudah takut sama anak domba, yaitu Tuhan Yesus, karena dia lagi murka sekarang. Jadi hebat ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, keempat kuda itu sesuai dengan meterai-meterainya. Dan meterai kelima itu tentang keluhan dari para martir. Meterai keenam itu tentang gempa bumi, bintang jatuh, dan Tuhan menghukum manusia yang ada di bumi yang fasik, yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan sudah katakan di Injil, siapa yang menolak aku akan menerima hukuman yang kekal. Inilah masa penghukuman ini di meterai-meterai. Nanti meterai yang ketujuh di Wahyu pasal 8, baru meterai ketujuh dibuka dan mulailah sangkakala, 7 sangkakala. Jadi urutannya meterai dulu ya, 7 meterai. Tadi kita sudah bahas sampai meterai ke-6. Meterai ke-7 dibuka, mulailah peniupan sangkakala. Ada 7 lagi sangkakala. Setelah sangkakala ke-7 ditiup lagi, mulailah masa cawan murka. 7 cawan murka. Jadi betul-betul luar biasa ya. Ini Tuhan sudah kasih tahu sama kita lewat kitab Wahyu. Marilah kita hidup benar, kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya. Dan kita para warlot dan keluarga, mari kita lakukan pelayanan kita. Apalagi kita ada karunia-karunia supernatural ya. Ini yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti Oma Palar yang akan melengkapi apa yang saya jelaskan tentang 6 meterai ini ya. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, tim warlot di rumah. Kita berjumpa lagi tanggal 27 November. Tadi kita sudah membaca dari Wahyu 6 tentang bagaimana ke-6 meterai dibuka oleh Tuhan Yesus. Saya tidak terangkan lagi karena sudah dijelaskan pertama. Yang saya mau sedikit menjelaskan apa yang Tuhan buat untuk anak-anak Tuhan, pengikut-pengikutnya yang percaya. Saya coba membandingkan bagaimana Tuhan bekerja untuk anak-anaknya dan rencananya yang Dia buat dari awal kejadian dunia ini. Waktu Tuhan menciptakan dunia ini ada tujuan. Tujuan yang paling utama adalah Dia datang sendiri menyelamatkan dunia ini. Dia korbankan dirinya di kayu salib. Itu kita semua tahu. Bapak Ibu di rumah pasti tahu semua. Tapi saya coba merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dari awal sampai pada penyaliban. Tuhan Yesus bangkit, hidup, dan naik ke surga. Dimulai dengan gambaran-gambaran itu, dan Tuhan mau turun ke dunia. Dia sesuaikan dengan apa sebenarnya supaya dunia mengerti. Pada akhirnya dia harus ada di dunia dengan cara yang Dia sudah berikan pada dunia, bahwa harus ada kelahiran, ada kehidupan, ada perjuangan yang pada akhirnya itu dialami oleh Tuhan sendiri. Itu kita mengerti. Saya tidak kupas itu jauh sekali, sudah liwat, dan saya coba merenungkan apa yang terjadi di akhir dunia ini. Kalau saya merenungkan akhir dunia ini sudah dekat, ada masa kerumurahan yang kita tahu itulah masa datangnya Roh Kudus. Ada fungsi Roh Kudus bagi akhir zaman ini. Bagaimana Roh Kudus bekerja yang luar biasa.
mau mengakhiri dunia ini, Tuhan utus Roh-Nya yang kudus mengingatkan kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka berjuang bersama Tuhan sendiri, yaitu Roh-Nya. Menyatakan kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada apa-apanya kehidupan manusia. Jadi dengan Roh Kudus itu menyatu dengan kita, Dia hidup di dalam kita, kita bisa lihat kehidupan kita bisa masuk natural dan supernatural, karena kami orang supernatural. Jadi saya sedikit memperdalam itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan supernatural. Kita harus hidup secara supernatural. Jadi waktu Roh Kudus datang, kita ada di situ. Itu ada caranya dan saya tidak kupas yang itu lagi. Tetapi saya coba mau masuk di kitab Wahyu yang kita sudah mulai pada hari ini. Sudah mulai dan hari ini adalah Wahyu ke-6. Ya, kita sudah mulai baca jemaat-jemaat. Ada gambaran jemaat, 7 jemaat. Itulah gambaran kita, ya. Nah sekarang sesudah 7 jemaat itu ada masuk, tidak ada jemaat. Itu masuk pada akhir dunia. Masuk, Tuhan mau menerangkan bagaimana kamu tidak ada lagi masa. Itu di Wahyu, kalau saya merenungkan, itu Tuhan memberikan gambaran. Kamu ada di sini. Bagaimana kamu di 7 jemaat itu, saya ulangi lagi, kamu ada di mana? Waktu 7 jemaat itu, kamu ada di situ, apa yang kamu persiapkan untuk masuk pada akhir zaman? Tuhan juga waktu zaman ini mau berakhir, ya dunia ini mau berakhir, Tuhan juga memberikan kita gambaran, memberikan kita apa yang mau terjadi. Tuhan Yesus memulainya dari surga. Ya, kita membaca itu dari surga, ada sesuatu kehidupan yang luar biasa, dan yang memimpin surga itu yang siang dan malam. Saya tidak ulangi lagi, hanya saya katakan sedikit gambaran bahwa bagaimana kita di surga hidup begitu bahagia, ada pujian penyembahan siang dan malam. Itu yang kita harus belajar di situ. Karena kitab Wahyu ini tidak bisa kita mengerti, saya pertama katakan, tidak bisa kita mengerti kalau kita tidak mengerti dulu yang di depannya. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Di situ kita bisa mengerti pribadi Tuhan. Tuhan tidak kaget-kaget, ya. Dia selalu memberikan satu pesan, sesuatu tanda. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan bagaimana? Jadi kita masuk sekarang pada akhir. Bagaimana dunia ini berakhir, bagaimana surga menangkap ini, dan surga memberikan apa bagi anak-anaknya yang hidup di dunia. Nah sekarang ini gambaran yang kita baca hari ini adalah Wahyu 6. Sebenarnya Wahyu 6 itu, maaf ibu-ibu bapak, saya tidak berbicara doktrin, tapi saya membaca, saya merenungkan, ya, bahwa Tuhan memberikan gambaran seperti waktu di zaman kita mundur, zaman perjanjian lama. Tuhan bekerja di situ dengan gambaran-gambaran, pada titiknya dia akan datang. Nah sekarang Tuhan mau mengakhiri dunia ini, dia memberikan gambaran juga, tidak langsung. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari membaca kitab Wahyu, kita harus, sekali lagi katakan, kita harus mengerti dulu, ya. Mungkin kalau belajar, kita tidak punya bidang di situ. Saya juga tidak belajar satu persatu, kecuali ada pendeta seperti apa semua. Itu mereka punya kewajiban, tetapi kewajiban mereka untuk memberitahukan kepada kita yang sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan. Setelah itu waktu kita dengar, saya coba merenungkan, ambil kesimpulan. Nah Wahyu 6 ini Tuhan mau gambarkan bahwa kehidupan yang sangat susah, ya, sulit akan terjadi. Tetapi kalau kamu mau itu tidak terjadi dengan kamu, dan kamu mungkin juga ada di situ, gambarannya Tuhan sudah perlihatkan di Wahyu 6 ini.
begitu susah. Saya tidak kupaskan, di situ ada kuda. Tadi Opa bilang, ya itu gambaran apa? Kuda putih, hitam, merah, ya. Itu gambaran kesusahan dunia. Tetapi kita juga, yang saya katakan, kita harus mengerti sebelumnya Tuhan kasih gambaran. Sebelum dunia berakhir, Dia mau memelihara umatnya, anak-anaknya. Di situ ada pengangkatan. Ya, ini gambaran yang saya baca. Ya, saya mengertinya di situ. Jadi sebelum dunia berakhir, ada yang Tuhan buat untuk anak-anak Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi, kita mengalami dulu gambaran yang hanya menjadi gambaran, belum yang aslinya. Itu mungkin sesudah itu dikupas sesudah Wahyu 6 ini. Tetapi bagaimana Bapak Ibu kita menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Tadi di situ kelaparan, ya, peperangan, bagaimana keadaan bumi ini, bintang jatuh, dan bagaimana itu anak-anak Tuhan yang Tuhan pelihara. Yang pertama tadi kuda putih. Nah, itulah gambaran-gambaran yang akan terjadi lebih parah. Tapi kita harus, karena Tuhan katakan, dan kita tahu dengan satu singkat kata, manusia itu selalu pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa seorang ciptaannya. Selalu ada kata pilihan. Nah, sekarang Tuhan memberikan gambaran ini bukan berarti kita akan mengalami, tetapi pilihan itu kita tidak mengalami kalau kita bersama Tuhan. Nah, sekarang saya bawa gambaran itu yang tadi mengenai kuda yang Opa terangkan. Itu kalau sesudah tuh kita tidak mengalami pengangkatan yang dikatakan dalam Alkitab, kita akan mengalami masa-masa ini lebih parah lagi. Ya, bagaimana kita melihat ini? Nah, kita yang tahu ini, kita harus beritahu, membawa kabar ini, kabar keselamatan ini bagi rekan-rekan kita dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, yang sekarang dikatakan adalah marketplace kita, atau kalau kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, kita setelah baca ini kita harus memberitahukan. Sekarang saja sulit, apalagi yang setelah gambaran sesudah ayat Wahyu 6 ini ada gambaran yang mengatakan ini akan terjadi lebih parah lagi kalau kita sudah tidak di dunia ini. Sekarang pilihan, apakah kita mau mengikut Tuhan atau kita mau tinggal? Sedangkan kita alami sekarang itu sulit sekali. Ya, saya tidak kupas satu-satu. Penderitaannya luar biasa. Nah, kalau kita pilih Tuhan, ada lagi penjelasan. Saya tidak jelaskan dulu karena itu panjang. Itu masa pengangkatan. Mungkin berikutnya Opa akan terangkan. Cuma sekarang mari kita perhatikan apa yang Tuhan katakan, membuka. Ya, Tuhan menyatakan meterai-meterai itu sangat penderitaan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, janganlah kita mengalami yang meterai 1 sampai 6. Mungkin setelah itu ada meterai ke-7. Karena semua yang kita alami itu penderitaan. Di situ juga ada yang kita buat seperti meterai pertama, ya, kuda putih yang Opa terangkan tadi. Itu bagian kita kalau kita setia. Tetapi kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita dipengaruhi keadaan dunia ini. Ya Tuhan, puji Tuhan, karena Tuhan selalu dengan kasih-Nya memberikan gambaran itu. Mari kita tetap setia pada Tuhan. Ya, kita nikmati bersama Tuhan. Tuhan katakan, saya tidak akan tinggalkan kamu sampai pada akhir zaman. Jadi masa yang tadi diterangkan tadi, kembali lagi saya katakan Wahyu 6, itu akan lebih parah lagi kalau sudah yang sebenarnya terjadi. Mari kita renungkan di rumah. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap apa yang Tuhan mau katakan di dalam firman-Nya. Setialah
Aku tidak akan tinggalkan kamu dalam masalah apapun. Ya, kehidupan dunia ini sudah dikutuk, tetapi Tuhan tetap pelihara. Nah, kita mau taruh di mana pilihan kita? Kita renungkan setelah ini, Bapak Ibu di rumah. Mari kita bersyukur karena masih ada Tuhan, yaitu karyanya melalui Roh Kudus yang tinggal bersama hidup kita. Kita bisa memilih, ya. Dan pada akhirnya sekali lagi saya akan katakan, pada akhirnya kalau kita sudah bersama Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan, kita akan bersama-sama bahagia bersama Tuhan. Tetapi kalau kita tertinggal, pilihan kita mau tidak mengikut Tuhan, gambaran yang kita sekarang alami ini akan lebih berat beratus kali lipat, karena sudah tidak ada Roh Kudus lagi. Itu nanti mungkin Opa akan terangkan, akan kupas di ayat-ayat berikutnya. Hanya itu saja yang saya bisa katakan, bahwa Bapak Ibu saudara-saudari di rumah tim Warlord, mari kita tetap setia. Gambarannya sangat sulit, tetapi dengan apa yang Tuhan berikan, dengan pilihan ada bantuan Roh Kudus, kita tetap setia sampai pada Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama menuju surga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Maranatha.